Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali ke mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4. Pelajaran yang ketiga, kita akan belajar tentang bacaan izhar dan ikhfa. Baik, kita akan belajar apa saja tentang bacaan izhar halqi dan ikhfa hakiki. Belajar 1, kita akan belajar bacaan izhar halqi. Ya, yang kedua belajar bacaan ikhfa hakiki. Belajar 3, kita akan belajar menerapkan bacaan izhar halqi dan ikhfa hakiki dalam Al-Quran. Baik, perhatikan bacaannya. Pelajaran 3 ya. Pelajaran ketiga, bacaan izhar dan ikhfa. Membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Membaca Al-Quran tidak boleh main-main. Artinya harus sesuai dengan kaidah tajwid. Oleh karena itu, membaca Al-Quran harus baik dan benar. Ya, harus baik dan benar. Ini, baik dan benar. Berikutnya, benar makhrajnya, ya, benar makhrajnya atau tempat keluarnya huruf. Ya, tempat makhraj itu tempat keluarnya huruf dan benar tajwidnya, ya. Benar tajwidnya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, tadi membaca Al-Quran harus baik dan benar. Ilmunya yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hukum belajar tajwid, hukumnya fardu kifayah. Ya, belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Namun, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hukumnya wajib. Ya, ada perbedaan. Belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu jika ada salah satu yang sudah melaksanakannya, yang lain gugur kewajiban. Ya, namun dalam membaca Al-Quran itu harus dengan baik dan benar. Ya, hukumnya wajib. Ya, wajib. Ini hukum membaca Al-Quran. Kalau ini belajar tajwid, hukum belajar tajwid fardu kifayah. Berikutnya, salah satu ilmu tajwid yang akan kita pelajari, salah satunya hukum nun sukun. Ya, hukum nun sukun. Nun harokatnya apa? Sukun, ya, harokatnya sukun. Kemudian tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin, atau lain sebutan lain fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain. Yaitu yang akan kita pelajari izhar halqi dan ikhfa hakiki. Baik, anak-anak, yang pertama kita akan belajar bacaan izhar halqi. Izhar berarti atau artinya apa? Izhar jelas atau terang. Izhar artinya jelas. Berikutnya halqi. Halqi artinya berarti kerongkongan. Ya, kerongkongan atau tenggorokan. Ya, halqi itu artinya kerongkongan atau tenggorokan. Bacaan izhar halqi terjadi, ya, bacaan izhar halqi itu terjadi apabila ada nun sukun, bisa nun sukun atau tanwin, ya, fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tanwin,
bertemu dengan salah satu huruf halki 6 huruf. Ya, huruf halki tersebut yaitu ini 6 ya. Ha, kho, ain, ghain, hamzah, dan terakhir ha. Ya, ada berapa huruf halki? Ada 6 huruf. Ya, huruf halki ini. Ya, 6 huruf. Berikutnya 6 huruf tersebut dinamakan huruf halki. Ya, 6 huruf tadi ha, kho, ain, ghain, hamzah, ha tadi dinamakan huruf halki. Mengapa dinamakan huruf halki? Karena makhrajnya atau tempat keluarnya huruf berasal dari kerongkongan atau di tenggorokan ya. Ha, kho, ain, ghain, hamzah, dan ha. Ya, keluarnya di kerongkongan. Disebut huruf halki, keluarnya di kerongkongan. Oke. Cara membaca bacaan idhar halki. Sekarang cara membaca bacaan idhar halki yaitu bunyi nun sukun, ya, bunyi nun sukun ini atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin dibaca jelas atau terang tadi ya. Idhar tadi ya. Ini idhar ya. Nah, terang atau jelas ya. Ketika bertemu nun sukun atau tanwin ya, ini ketika bertemu dengan salah satu huruf halki. Huruf halki tadi ada berapa? Ada 6. Huruf halki makhrajnya atau tempat keluarnya huruf di mana? Di kerongkongan. Apa saja 6 huruf halki tadi? Ini ya, ha, kho, ain, ghain, hamzah, dan ha. Oke. Berikutnya ya, diingat-ingat. Contoh bacaan idhar halki. Sekarang contohnya, contoh bacaannya. Yang pertama nun sukun dulu ya. Nun sukun bertemu dengan huruf halki. Nanti tanwin ya. Setelah nun sukun nanti tanwin ini. Bertemu dengan huruf halki. Sekarang nun sukun dulu. Nun sukun bertemu dengan huruf halki. Bertemu dengan 6 huruf halki tadi ya. Contohnya, cara membacanya tadi gimana? Cara membacanya di bunyi nun sukun atau tanwin dibaca jelas ya. Jadi bunyinya nun sukun ini contohnya min haitsu ya. Bunyi nun sukunnya ini ya dibaca jelas, tidak mendengung ya, dibaca jelas. Kalau mendengung salah, min haitsu salah ya. Yang benar dibaca jelas. Min haitsu ya. Min haitsu. Nun sukun ini ya bertemu huruf apa ini? Ha. Ya. Ini keterangannya nun sukun bertemu ha. Ha termasuk huruf halki. Berikutnya. Contohnya min khaufin. Ya. Bunyi nun sukunnya jelas. Min khaufin. Ya, ini nun sukun, nun mati ya, nun mati. Mati itu harokatnya apa? Sukun. Bertemu dengan kho, huruf kho. Ya. Disebut bacaan idhar halki. Lanjut ya, nanti sampai selesai. Min indillah. Ini ya. Nun sukun bertemu dengan ain. Ain termasuk huruf halki ya. Oke, ini sudah. Berikutnya min ghairi. Ya. Min ghairi. Ya, bunyi nun sukunnya jelas. Tidak boleh mendengung. Min ghairi salah ya.
min ghairi ya, atau min ghair ya, bunyi nun sukunnya jelas. Bunyi nun sukunnya bertemu ini apa? Ghain. Oke. Ghain. Sudah. Berikutnya man amana, ini kurang harokat ya, harokat alif ya. Man amana. Nah, ini nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif ya. Hamzah juga termasuk huruf halqi. Berikutnya nun sukun bertemu apa ini? Huruf H ya, nun sukun bertemu dengan H. Bacanya juga gitu, nun sukunnya dibaca jelas. Man hada, nggak boleh man hada, nggak boleh ya, harus jelas. Man hada ya. Berikutnya tadi contoh yang nun sukun ya, sekarang contoh yang tanwin ya, tanwin. Fathah tanwin, kasrah tanwin, dan domah tanwin. Bacaan izhar halqi. Oke, berikutnya Ali, ini contohnya ya. Aliman hakimah. Ini tanwin. Fathah tanwin atau fathah tain bertemu dengan apa ini, huruf apa? Bertemu dengan huruf H. Ya, huruf H termasuk huruf halqi. Oke, termasuk bacaan izhar halqi. Ya. Jadi suara tanwinnya ini, fathah tanwinnya jelas. Aliman hakimah. Ya, lanjut. Dzarrin khaira. Dzarrin, diulangi. Dzarritin khaira. Ya, yang kasrah tanwinnya ini ya. Kasrah tanwinnya di tak marbutohnya ini ya. Dzarritin khaira ya. Kasrah tanwinnya dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf halqi. Huruf H ini termasuk huruf halqi. Diulangi ya. Dzarritin khaira. Oke. Berikutnya. Sami'un alim. Sekali lagi. Sami'un alim. Ya, domah tanwin bertemu dengan huruf apa? Ain. Oke. Bunyi nun domah tanwinnya dibaca jelas. Ya. Oke, lanjut. Haliman ghafura. Ya. Fathah tanwin bertemu dengan ghain. Fathah tanwin dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf halqi. Lanjut. Rasulun amin. Ya. Domah tanwin dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf halqi. Alif atau hamzah termasuk huruf halqi. Rasulun amin. Oke, lanjut. Qaumin had. Sekali lagi. Qaumin had. Ya, kasrah tanwin bertemu dengan huruf halqi, H ya, huruf H termasuk huruf halqi. Ya, seperti itu ya. Nah, ini keterangannya ya. Keterangannya di sini. Seperti yang di samping ini ya. Oke, sudah semua. Berikutnya yang kedua kita akan belajar bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Oke, ikhfa artinya atau berarti samar ya, atau samar-samar ya, boleh samar. Kemudian bacaan ikhfa hakiki terjadi apabila ada nun sukun ya. Jadi hukum nun sukun ya, hukum nun sukun atau tanwin. Yang izhar halqi tadi juga nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, atau setelahnya, setelah nun tanwin atau
nun sukun atau tanwin setelahnya bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Nah, jumlahnya huruf ikhfa hakiki itu 15. Ya, huruf ikhfa. Huruf ikhfa tersebut yaitu ini ya, hurufnya ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya. Diulangi yang huruf ikhfa 15. Ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya. 15 jumlahnya ya. Ini huruf ikhfa hakiki 15. Ya, jumlahnya 15. Diingat-ingat. Diingat-ingat ya hurufnya ya, ada 15. Hafal belum kira-kira ya? 15 ini. Insya Allah sudah ya. Sekali lagi diulangi. Ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya. Ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Oke. Lanjut, berikutnya cara membaca bacaan ikhfa. Nah, cara membaca gimana? Cara membacanya, yang tadi bunyi nun sukunnya dibaca apa yang idhar halki? Dibaca jelas ya, yang idhar halki. Sekarang bunyi nun sukun atau tanwinnya, ikhfa hakiki, bunyinya jadi menyamarkan bunyi apa? Menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin. Jadi bunyi nun sukun atau tanwin itu disamarkan atau menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, ketika bertemu dengan 15 huruf ini ya. Menyamarkan bunyi nun sukun. Ya. Lanjut ya, sesudahnya sehingga bunyinya menjadi sengau. Sengau itu dengung. Ya, dengung di hidung. Hidung. Panjang sengau atau panjang dengungnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Ya, diingat-ingat, panjang sengau 2 harokat atau 2 ketukan. Diulangi, cara membaca ikhfa hakiki menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin. Jadi menyamarkan bunyi nun sukun ya, menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin ini menyamarkan ketika bertemu dengan salah satu huruf ikhfa sesudahnya. Jadi menyamarkan dengan huruf sesudahnya ya, sesudah nun sukun atau tanwin. Ya. Jadi menyamarkan dengan huruf ikhfa ini ya, disamarkan ya. Oke, berikutnya. Ini contoh bacaannya ya, contoh bacaan ikhfa hakiki. Yang pertama, fa in tubtum. Masih ingat cara membacanya ikhfa hakiki? Menyamarkan bunyi nun sukun ketika bertemu dengan huruf ikhfa hakiki ya. Jadi membacanya fa in mendengung ya atau sengau. Berapa harokat? 2 harokat atau 2 ketukan. Fa in tubtum. Ya, nun sukun ini bertemu dengan ta. Ya, ta termasuk huruf ikhfa hakiki. Ta, tha, jim, dal, za, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Oke. Lanjutnya yang tha. Shihabun thaqib. Ya. Shihabun thaqib. Jadi bunyi domah tanwin itu disamarkan atau menyamarkan bunyi domah tanwin ke huruf berikutnya ya, sesudahnya. Yaitu huruf tha. Sengau ya, sengau atau mendengung. Diulangi, shihabun thaqib. Sekali lagi, shihabun thaqib. Lanjut. Ini tadi domah tanwin
bertemu dengan huruf ta. Oke. Berikutnya min ju'. Sekali lagi min ju'. Ya. Nih, nun sukun bertemu dengan jim. Lanjut. Min dun. Min dun. Ya, samar ya. Bunyi nun sukunnya samar. Ya, samar ke huruf berikutnya ya, sesudahnya. Min dan sengau atau mendengung. Min dun. Berikutnya. Man zalladzi. Man zalladzi. Ya, nun sukun bertemu za. Oke, berikutnya. Min zinah. Min zinah. Atau lebih panjangnya min zinah. Ya, ditahan atau 2 harokat, 2 ketukan ya. Sengaunya, dengungnya ya. Berikutnya min su. Min su. Lanjutnya min syai'. Lagi min syai'. Lanjut. Ini nun sukun ya, nun sukun bertemu dengan shin. Berikutnya amalan sholihah. Sekali lagi, amalan sholihah. Ya, ditahan ya, 2 ketukan atau 2 harokat. Amalan sholihah. Lanjut. Qismatun diza. Diulangi. Qismatun diza. Ya, domah tanwin bertemu dengan do. Ya, dengungnya ditahan 2 harokat. Lanjut. Sa'idan thayyiba. Diulangi. Sa'idan thayyiba. Nih ya, fathah tanwin bertemu dengan to. Berikutnya. Zillang, ini fathah tanwin ya. Nggak kelihatan harokatnya ya, fathah tanwin. Zillang zolila. Sekali lagi. Zillang zolila. Ya, fathah tanwin bertemu dengan zo. Ya, mendengung 2 harokat ditahan ya. Lanjut. Zambung fa'akhaf. Diulangi. Zambung fa'akhaf. Ya, domah tanwin bertemu dengan fa. Ya. Zambung ditahan 2 harokat ya. Fa'akhaf. Oke, lanjut. Syai'in qadir. Sekali lagi, ini ditahan ya. Kasroh tanwin bertemu dengan qaf. Syai'in qadir. Ya. Oke, seperti itu ya. Contohnya bacaan ikhfa hakiki. Berikutnya. Oke, masih satu ya. Yang terakhir huruf kaf ya. Fa, qaf, kaf. Yang terakhir huruf kaf. Mudkholang karimah. Diulangi. Mudkholang karimah. Nah, ini ditahan ya. Fathah tanwin bertemu dengan kaf. Ditahan. Mudkholang karimah. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga kita akan menerapkan bacaan izhar halqi dan ikhfa hakiki dalam Al-Quran. Ya, pada kesempatan ini coba sekarang terapkan hukum bacaan izhar halqi dan ikhfa hakiki dalam surah Al-Ghasyiyah. Berikut ya, ini surat Al-Ghasyiyah. Oke, kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat pertama, ayat 1, hal ataka haditsul ghasyiyah. Tidak ada nun sukun atau tanwin ya di sini ya. Tidak ada. Lanjut. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Nah, ini ada dhammah tanwin, tapi bertemu dengan ya. Ya tidak termasuk huruf halki maupun huruf ikhfa ya. Nah, ini ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf kha. Nah, itu disebut bacaan apa? Kasroh tanwin ya, bertemu dengan huruf kha. Apa hukum bacaannya? Huruf kha termasuk huruf apa? 4 keluarnya di mana? Di tenggorokan. Oh, betul. Izhar halki. Oke. Betul. Berikutnya ayat ketiga. Dibaca, diulang ya. Ini kasrah tanwinnya dibaca apa? Cara membacanya gimana? Dibaca jelas. Ya. Yauma idzin khasyi'ah. Ya, tidak boleh mendengung. Yauma idzin khasyi'ah, salah ya. Dibaca jelas. Yauma idzin khasyi'ah. Oke, lanjut. Ayat 3, amilatun nasibah. Ini ada dhammah tanwin tapi bertemu dengan huruf nun. Nun tidak termasuk huruf izhar halki maupun ikhfa hakiki. Berikutnya tasla naron hamiyah. Nah, ya. Dhammah tanwin bertemu dengan ha. Ya, dhammah tanwin bertemu dengan huruf ha. Ha termasuk huruf halki. Berarti bacaannya apa? Disebut hukum bacaan izhar halki. Oke, sama. Ya, izhar halki. Berikutnya tusqa min ainin aniyah. Oke, ini nun sukun bertemu dengan ain. Disebut bacaan apa? Ain termasuk huruf apa? Huruf halki. Berarti termasuk izhar halki. Oke. Ini nun sukun bertemu dengan ain. Ya. Berikutnya ada 2 ya ini. Yang ini dhammah. Ini kasroh ya. Enggak kelihatan. Kasroh tain. Bertemu dengan apa ini? Hamzah atau alif. Ya, hamzah atau alif termasuk huruf halki. Berarti hukum bacaannya apa? Izhar halki. Betul. Lanjutnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, ini ya, dhammah tanwin bertemu dengan alif lagi ya atau hamzah. Ya, hukum bacaannya apa? Izhar halki. Betul. Berikutnya, ini ada nun sukun ya, bertemu dengan huruf apa ini? Dot. Ya. Huruf dot termasuk huruf ikhfa hakiki ya. Cara membacanya menyamarkan bunyi nun sukun. Ya. Menyamarkan bunyi nun sukun dengan huruf sesudahnya atau huruf ikhfa ini ya. Min dan disertai atau sehingga menjadi dengung atau sengau. Berapa harokat? 2 harokat atau 2 ketukan. Min dori ya, min dori. Oke, betul. Berikutnya. Ini tadi nun sukun bertemu dengan dot ya. Hukum bacaannya apa? Ikhfa hakiki. Oke. Nun sukun bertemu dengan huruf dot.
Berikutnya la yusminu wa la yugni min ju'. Nah, ini ya, min ju'. Ini ditahan 2 harokat. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf jim atau huruf ikhfa hakiki. Ya, menyamarkan bunyi nun sukun dengan huruf sesudahnya ya, huruf ikhfa ini. Sehingga dengung atau sengau 2 harokat. Ya, panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Berikutnya wujuhun yauma idzin na'imah. Ini ada dhammah tanwin tapi bertemu dengan huruf ya, tidak termasuk huruf idhar halqi maupun ikhfa hakiki. Ini juga ini ya. Lanjut. Lisa yiha radiyah. Oke, enggak ada nun sukun atau tanwin. Berikutnya fi jannatin 'aliyah. Nah, ini ya, kasroh tanwin bertemu dengan ain. Ya, kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain. Oke. Hukum bacaannya apa? Idhar halqi. Nah, ya. Huruf ain ini karena masuk huruf halqi. Berikutnya la tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada nun sukun maupun tanwin ya. Lanjut. Fiha ainun jariyah. Nah, ini ada dhammah tanwin bertemu dengan jim. Hukum bacaannya ikhfa. Ya, jim ini termasuk huruf ikhfa hakiki. Oke, lanjut. Fiha sururum marfu'ah. Oke, meskipun ini ada harokat dhammah tanwin bertemu dengan mim. Mim tidak termasuk huruf idhar halqi maupun ikhfa hakiki ya. Nanti di bab selanjutnya kita bahas ya. Berikutnya wa akwabum maudu'ah. Ini juga ada tanwin tapi bertemu dengan mim. Mim tidak termasuk huruf idhar halqi maupun ikhfa hakiki. Berikutnya wa namariku masfufah. Tidak ada nun sukun maupun tanwin ya. Berikutnya wa zarabiyyu mabthusah. Oke, tidak ada nun sukun maupun tanwin. Berikutnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ini ada apa? Nun sukun bertemu dengan huruf dha. Ya, hukum bacanya apa? Nun sukun bertemu dengan dha, ikhfa hakiki, betul. Nun sukun ya bertemu dengan huruf dha. Ikhfa hakiki. Oke, ya. Jadi lanjut ya. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Tidak ada nun sukun maupun tanwin ya. Oh, yang dicari nun sukun atau tanwin ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Oke, tidak ada. Lanjut ayat berikutnya. Ayat 20. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidak ada nun sukun maupun tanwin. Terus fadzakir innama anta muzakkir. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan, setelah nun sukun apa ini? Huruf ta ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Hukum bacaannya apa? Huruf ta termasuk
huruf ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Oke. Berikutnya. Lasta alaihim bimusaitir. Oke, tidak ada nun sukun maupun tanwin ya. Berikutnya illa man tawalla wa kafar. Ya. Ini ada nun sukun. Pokoknya yang dicari nun sukun maupun tanwin atau tanwin ya. Ini nun sukun bertemu atau sudah nun sukun huruf apa ini? Ta. Nah, huruf ta termasuk huruf ikhfa. Berarti hukum bacanya ikhfa hakiki. Oke, berikutnya fayu'adzibuhumllahul adzabal akbar. Oke, tidak ada nun sukun maupun tanwin. Lanjut. Inna ilaina iyabahum. Tidak ada nun sukun maupun tanwin ya. Lanjut. Tsumma inna alaina hisabahum. Juga yang terakhir tidak ada nun sukun maupun tanwin. Oke. Seperti itu ya. Menerapkan hukum bacaan idhar halki dan ikhfa hakiki di dalam Al-Quran ya. Intinya mencari nun sukun ya, nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Bisa fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Ya, nun sukun atau tanwin bertemu setelah nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf apa? Ya. Kalau huruf halki berarti termasuk hukum bacaan idhar halki. Kalau bertemu setelah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki berarti hukum bacaan ikhfa hakiki. Diulangi, yang huruf halki tadi ada berapa? Masih ingat? Ada 6. Ya, ada 6. Apa saja? Atau tempat keluarnya makhrajnya di mana? Di tenggorokan atau kerongkongan. Apa saja hurufnya? Ha, kha, ain, ghain, hamzah, ha. Oke. Kalau ikhfa hakiki hurufnya ada berapa? Ikhfa hakiki ada 15 huruf. Ya. Apa saja? Masih ingat? Ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qaf, qaf. Ya, itu ya hurufnya ikhfa hakiki. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan pada kali ini membahas idhar halki dan ikhfa hakiki sudah selesai ya. Terus belajar dan berlatih ya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.